Bayangkan seorang anak kecil yang baru belajar berjalan. Ia jatuh, bangkit, jatuh lagi, lalu bangkit lagi. Tidak ada kata menyerah dalam kamusnya. Tidak ada ketakutan dalam langkah-langkah kecilnya. Ia hanya tahu satu hal. Ia ingin berjalan. Dan apa yang terjadi? Suatu hari, tanpa disadarinya, ia benar-benar bisa melangkah tanpa terjatuh. Lalu berlari, lalu menjelajahi dunia. Mengapa kita yang dulu begitu gigih saat belajar berjalan, kini justru takut melangkah? Mengapa kita yang dulu percaya bahwa semua mungkin, kini justru ragu pada diri sendiri? Jawabannya sederhana, karena kita membiarkan pikiran kita dikendalikan oleh ketakutan. Kita lupa bahwa pikiran adalah senjata paling kuat yang kita miliki. Apa yang kita tanam dalam pikiran kita, itulah yang akan kita tuai dalam hidup. Ada sebuah kisah menarik tentang dua orang pemuda yang tinggal di desa yang sama. Yang satu selalu berpikir positif, selalu percaya bahwa hidupnya penuh kemungkinan. Sementara yang lainnya selalu pesimis, selalu merasa bahwa dunia tidak adil padanya. Suatu hari, mereka mendengar kabar tentang sebuah kota jauh di seberang lautan, kota di mana orang-orang bisa mencapai kesuksesan jika mereka bekerja keras. Pemuda pertama berkata, "Aku akan pergi ke sana. Aku yakin ada kesempatan untukku." Pemuda kedua berkata, "Untuk apa? Aku pasti gagal. Aku tidak seberuntung orang-orang di sana." Akhirnya, pemuda pertama berangkat. Ia menghadapi rintangan di perjalanan, tapi ia tidak menyerah. Ketika sampai di kota itu, ia berusaha, belajar, gagal, lalu mencoba lagi. Bertahun-tahun kemudian, ia menjadi seseorang yang sukses. Sementara pemuda kedua tetap tinggal di desanya, hidup dalam bayang-bayang keraguan yang ia ciptakan sendiri. Dari cerita ini, kita bisa melihat satu hal. Bukan keadaan yang menentukan nasib seseorang, tetapi pikirannya. Pikiran yang dipenuhi ketakutan akan menciptakan penghalang yang tidak nyata. Sementara pikiran yang dipenuhi keyakinan akan membuka pintu yang sebelumnya tampak tertutup. Ada sebuah penelitian menarik tentang kekuatan pikiran. Para ilmuwan mengadakan eksperimen di mana sekelompok atlet diminta untuk berlatih dalam dua cara yang berbeda. Kelompok pertama berlatih secara fisik, lari, angkat beban, dan latihan lainnya. Sementara kelompok kedua hanya diminta untuk membayangkan diri mereka berlatih, membayangkan setiap gerakan, setiap langkah, setiap usaha yang mereka lakukan seolah-olah itu nyata. Dan hasilnya mengejutkan. Kelompok yang hanya membayangkan latihan mengalami peningkatan performa yang hampir sama dengan mereka yang benar-benar berlatih. Ini membuktikan bahwa pikiran tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Apa yang kita yakini, itulah yang akan menjadi kenyataan kita. Jadi, bagaimana dengan dirimu? Apa yang selama ini kamu tanam dalam pikiranmu? Apakah kamu membiarkan dirimu dipenuhi oleh ketakutan dan keraguan? Atau kamu memilih untuk menanam keyakinan bahwa kamu bisa berubah, bahwa kamu bisa menjadi lebih baik? Jika selama ini kamu merasa gagal, ingatlah, itu bukan akhir. Selama kamu masih memiliki satu hal, kesempatan untuk berpikir, maka kamu masih memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang dulunya dianggap biasa saja, tapi berhasil mencapai hal-hal luar biasa karena mereka percaya pada diri mereka sendiri. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Colonel Sanders ditolak ratusan kali sebelum resep ayam gorengnya diterima. Oprah Winfrey pernah dipecat dari pekerjaannya karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka tahu satu hal. Kegagalan bukanlah akhir, kecuali jika kamu memilih untuk berhenti. Mulai sekarang, jangan biarkan pikiranmu menjadi musuh terbesarmu. Jangan biarkan keraguan mencuri impianmu. Ubah cara berpikirmu dan lihat bagaimana dunia berubah di depan matamu. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang membentukmu, tapi pikiranmu lah yang membentuk duniamu.